Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan pertemuan dengan seseorang yang tidak terduga. Jadi, ini adalah surprise yang membahagiakan. Ini adalah fun reading untuk memboost energi positif dan perlu diingat ini timeless reading ya. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Perlu diingat juga kalau misalnya collective reading ini untuk banyak orang. Jadi harus diproses baik-baik, disesuaikan sama realita. Untuk kamu yang baru di channel aku, hai, welcome. My name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot, dan aku juga nanti lihat pakai vision aku kayak gimana. Biasanya aku menyampaikan langsung dengan pesan-pesan ya. Jadi coba dipahamin baik-baik pesannya. Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini kayak gimana. Oke? Okay? Suami empat terkeren energi. Energi kamu saat ini seperti apa? Energi kamu saat ini. Ada Three of Swords, ada the King of Swords, sama ada the Nine of Pentacles. Kalau yang aku lihat sih kemarin di sini ada yang merasakan kekecewaan gitu. Biasanya kekecewaan itu karena punya ekspektasi yang lebih, tidak sesuai sama realita, atau ada sebuah pengkhianatan. Cuma dari Three of Swords sendiri, ini istilahnya sedang merasakan proses healing. Kalau aku lihat ini, karena kalau aku lihat di sini sudah mulai bisa menerima kekalahan, kekecewaan, sudah mulai menerima realitas seperti apa. Tapi kalau aku lihat keadaan dari Three of Swords sendiri, ini saran dari aku, kamu membutuhkan untuk fase istirahat. Jadi istirahat sejenak untuk benar-benar bisa memperhatikan atau mengobservasi tindakan apa yang bisa kamu lakukan gitu. Nah, dari Three of Swords sendiri, ini biasanya orang-orang yang punya empati atau punya rasa empati yang cukup besar gitu, punya perasaan yang cukup besar, merasakan apa yang orang rasakan, atau bahkan kayak saat kita berhadapan dalam situasi, perasaannya itu dipikirin terus menerus gitu, akhirnya tertimbun di sini, ketanam. Jadi belajar untuk bisa menerima keadaan. Saat kamu sudah mampu untuk menerima, untuk melepaskannya akan lebih mudah gitu. Di sini dari King of Swords sendiri sudah mulai mengobservasi. Kalau secara energi di sini dari Libra, Gemini, Aquarius, yang aku lihat kamu udah mampu untuk melihat keadaan dengan clear di sini, karena sudah mulai banyak pertimbangan, sudah mulai pintar dalam mengambil situasi atau menilai situasi, dan akhirnya saat fase healing yang kamu lakukan, kamu mendapatkan kemenangan di sini. Dari energi The Nine of Pentacles adalah orang-orang yang fokus sama dirinya sendiri dan memprioritaskan diri sendiri. Jadi banyak banget yang menghabiskan waktu untuk diri sendiri di sini. Karena di sini yang aku lihat juga it's okay untuk kalian yang banyak menghabiskan waktu sendiri dan akhirnya mampu untuk menemukan jati diri sendiri, menemukan worth-nya kamu sendiri. Di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku bakalan move on ke energinya dia, baru nanti kita lihat kecocokan energinya ya. Pertemuan dengan seseorang yang tidak terduga. Who is this person? Tell me about this person energy. Oke, ada energi King of Cups. Kamu bisa berhubungan sama Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi kalau nanti aku ngomongin soal zodiak atau kamu mendengar zodiak itu bisa vice-versa, bisa terbulak-balik, atau bahkan kalau misalnya tidak ada zodiak yang aku sebutkan, bukan berarti ini bukan untuk kamu ya, karena ini energi. Di sini kamu bisa berhubungan sama energi Taurus, Sagittarius, Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, very strong. Kalau kamu mulai mempertimbangkan secara logika sekarang, jadi makanya sekarang pakai rasional dan pakai logika. Sementara kalau dia lebih pakai hati gini. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini energinya itu sedang di fase mencintai, bukan mencintai orang lain ya. Jadi banyak cinta dalam hidupnya. Jadi dia merasa disayangin, merasa mampu untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang. Terus kalau yang aku lihat di sini juga lagi fokus sama spirituality. Dari energi The Hierophant sendiri, dia orang yang sangat punya prinsip yang kuat ya. Jadi kalau yang aku lihat soal keyakinan, pemahaman, faith, hubungan dia sama yang di atas itu cukup kuat dan kokoh. Nah, ini akhirnya membentuk dia menjadi sosok orang yang sangat fokus
dan sangat disiplin untuk apapun yang dia ambil langkahnya gitu. Jadi saat dia memilih seseorang atau dia mengambil keputusan atau bahkan dia punya tanggung jawab, dia fokus ke situ gitu. Jadi orang yang sangat bertanggung jawab. Energinya dia adalah sosok orang yang sangat pengertian di sini. Dan kalau yang aku lihat cukup balance. Balance-nya adalah hubungan dia sama yang di atas sama di duniawinya dia cukup balance. Kalau yang aku lihat di sini ada tetap mengejar materi. Kalau Ace of Pentacle istilahnya dia juga fokus sama karir, tapi dibarengin sama keyakinannya dia, dibarengin sama spirituality gitu. Nah, aku lihat di sini saat dia fokus untuk spirituality-nya, akhirnya untuk segala macam urusannya dipermudah karena dia sudah melihat segala situasi bukan hanya dari kacamatanya dia doang. Jadi dia sudah istilahnya mendewasakan diri lah gitu. Jadi memakai intuisi, memakai doa-doa dalam setiap apa yang dia lakukan. Terus kalau yang aku lihat dari energi The King of Cups, kamu berhubungan sama seseorang yang sudah dewasa di perasaan gitu. Jadi secara emotion sangat mature ya kalau aku lihat. Nah, kecocokan di kamu itu fokus sama diri kamu sendiri dan dia sangat menghargai kamu gitu. Dia akan sangat menghargai waktu untuk diri kamu sendiri dan dia bukan tipe orang yang demanding atau meminta ini itu. Kalau yang aku lihat kamu cukup balance di rationality, jadi kamu cukup bisa melihat segala situasi pakai logika, sementara dia pakai emotion. Jadi saat dipersatukan, kalian tuh bisa ngobrolnya benar-benar dewasa gitu. Jadi ini hubungan yang dewasa kalau aku lihat. So aku bakalan lihat ke dianya siapa ya, kita bakalan spesifik. Who's this person? Pertemuan yang tidak terduga. Ini kejutan, pertemuan dengan seseorang yang tidak terduga. Yang aku lihat dia orangnya pintar banget. Jadi knowledge-nya tuh bukan hanya knowledge dari akademia ya, tapi juga knowledge atau pengetahuan dari kehidupan. Jadi dia punya teman-teman atau dia ketemu sama orang-orang yang dia serap itu bukan cuma koneksi, tapi juga pelajaran dari yang orang-orang yang dihadapin gitu. Jadi cukup wise, cukup bijak. Dan yang aku lihat di sini, dia tuh bukan keras kepala ya, dia lebih seperti sosok orang yang punya prinsip yang kuat, terutama soal ajaran-ajaran adat istiadat atau ajaran-ajaran agamanya dia gitu. Jadi cukup strong di situ. Nine of Swords. Who is this person? Siapa orangnya yang akan dipertemukan dengan dirimu dalam waktu dekat dan tidak terduga? Yang aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang sangat memahami pekerjaan kamu juga akan memahami pekerjaan dia. Jadi awal-awal bakalan ngobrolin soal pekerjaan atau ngobrolin soal urusan karir lah kalau aku lihat, sesuatu yang profesional. Cuman di sini dia sangat menghargai pemahaman diri kamu, pemahaman profesional diri kamu, dan yang aku lihat dia pun sangat ingin memahami kenapa kamu memilih pekerjaan yang sekarang kamu pilih gitu. Jadi yang dari energi Three of Coins sendiri, yang aku lihat dia tuh sangat supportive ya dari pilihan-pilihan pekerjaan kamu gitu. Nah yang aku lihat dari energi The Hangman, pembawaannya tenang, kalem. Jadi ini very chill. Seven of Cups, this person like to daydream. Artinya dia tuh suka bermimpi, dia suka menghayal kalau aku lihat. Dari energi The Seven of Cups, to be honest, dia punya banyak pilihan di percintaan. Jadi sebenarnya banyak yang suka sama dia, jadi dia bisa milih. Cuman kalau yang aku lihat, dia tidak tebar pesona gitu. Orang-orang suka sama dia karena pembawaannya dia, bukan karena dia ada niat untuk tebar pesona dan niat untuk getting attention gitu. Karena yang aku lihat dari The Nine of Swords sama The Hangman, ini kartu orang-orang yang bisa dibilang cukup private untuk permasalahan percintaan, dan dia tuh suka menghabiskan waktu sendiri untuk mikir gitu. Dari energi The Nine of Swords sendiri, ini kalau aku lihat dia juga tipe orang yang kadang-kadang overthinking. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dia tuh punya pemikiran yang cukup berbeda sama lingkungan sekitar. Jadi dia menganggap dirinya tuh agak sulit untuk pahamin gitu. Jadi makanya dia jarang sharing. Dari energi The Three of Coins, kita balik lagi soal koneksi kalian berdua. Di sini
kamu akan sangat amazed atau sangat kagum sama pekerjaannya dia, karena dia orang yang sangat bisa bekerja sama orang-orang. Dia juga punya karir yang sangat bagus, karir yang istilahnya cocok untuk dia banget lah gitu. Nah ini kalian akan punya koneksi di situ. Ada yang bangun bisnis bersama atau punya obrolan soal pekerjaan lah gitu kamu sama dia, atau bahkan dia support kamu di pekerjaan atau sebaliknya, vice versa gitu. Dari energi The Hangman sendiri ini menunjukkan sosok orang yang sangat punya rasa keikhlasan. Jadi orangnya legowo banget. Kadang-kadang kelihatan kayak orang yang sangat santai atau terlalu santai, tapi sebenarnya kalau yang aku lihat ini cara dia untuk menghargai takdir-takdirnya dia gitu. Nah kalau yang aku lihat dari Hangman sendiri, spiritualnya cukup bagus, jadi kamu akan banyak ngobrolin soal hal-hal spiritual sama orang ini gitu. The King of Coins, the bottom of the deck, the King of Coins. Dia punya tanggung jawab yang besar dari keluarganya dia atau dari dari keluarganya dia punya tanggung jawab yang besar, karena ini bisa menjaga nama baik keluarga atau bahkan kayak usaha-usaha keluarga. Dia punya tanggung jawab itu. Nah kalau yang aku lihat dari energi The King of Coins sendiri, dia itu bekerja yang sekarang bukan untuk dirinya aja, tapi untuk masa depannya dia gitu. Walaupun keluarganya mampu, tapi dia juga bekerja bukan untuk foya-foya dirinya, tapi buat masa depan. Dia tuh mikirin soal masa depan banget, mikirin tabungan, aset-aset. Terus dia adalah sosok orang yang cukup stabil ya. Jadi kalau misalnya segi stabil itu dari awal sampai akhir orangnya tetap kayak gitu. Jadi tidak ada perubahan. Tidak ada kok dia gitu ya tiba-tiba, kok dia berubah, nggak ada yang kayak gitu tuh. Jadi dari awal sampai akhir dia apa adanya sebenarnya. So aku bakalan lihat ke Oracle cardnya. Aku mau lihat keunikannya dia. Sini ya. Openness, dia orang yang mampu terbuka sama dirimu. Jadi kamu cukup bisa dibilang beberapa orang yang dia percayai untuk cerita, untuk curhat gitu. Dari sini yang aku lihat dia sangat terbuka sama diri kamu. Nah orangnya tuh bukan tipe orang yang menutupi atau suka punya banyak rahasia ya. Dia lebih prefer kayak aku milih nih orang-orang mana yang harus tahu tentang kehidupan aku gitu. Dia tipenya kayak gitu. Di sini power. Ini orang punya kekuatan yang sangat kuat. Pertama stamina-nya gede banget. Kedua, ini ngomongin soal spiritual atau kemampuan spiritual yang cukup besar gitu. Jadi energinya cukup strong banget. Jadi kayak vibrasi energinya kalau kamu dekat sama dia itu kamu akan kerasa gitu. Jadi kerasa koneksi, kerasa sparking, kerasa kayak ada chemistry gitu, karena powernya cukup besar. Nah kalau yang aku lihat dia juga sosok orang yang kadang-kadang suka melakukan tindakan-tindakan yang bakalan surprising dirimu gitu. Jadi bukan berniat untuk tadi menutupi sesuatu, tapi dia bakalan melakukan hal yang kayak tiba-tiba gitu. Walaupun energinya stabil, tapi kalau ngomongin soal surprise dia jago banget gitu. Dia suka banget untuk memberikan kejutan-kejutan manis. So aku bakalan lihat, aku kecepatan gak sih ngomongnya? Kita bakalan dari Lenormand ya tentang orang ini. Kejutan pertemuan yang tidak terduga. Nah yang aku lihat dari sini, kemungkinan kalian akan bertemu saat malam hari, atau memang memang saatnya dia tuh lagi di fase yang calm lah, tenang gitu, karena pembawaannya dia emang lagi santai banget gitu. Jadi keadaan santai banget, karena dari The Hangman sendiri dia lagi diam berduduk mengobservasi keadaan. This is money, jadi ini indikasi sosok orang yang pintar ngurus uang, nabung, pikirin soal aset masa depan. Dan ini nunjukin kalau dia punya kekayaan bisa secara rafiah ya, soal materi gitu. Di sini ada hand in hand ya, ini yang aku bilang, kalian tuh punya bukan kesamaan ya, lebih seperti kayak kecocokan dalam segi karir atau dalam segi pemahaman kalian soal bisnis gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada banget change atau kemungkinan buat kalian bikin bisnis bersama. Nah yang aku lihat di sini
dia tuh sosok orang yang sangat menghargai pendapat kamu. Jadi kayak kamu ngomong apa dia bakalan dengerin. Kalau kalau yang aku lihat ya, nantinya juga dia mau memutuskan membeli sesuatu, let's say gitu, membeli sesuatu atau melakukan sesuatu, dia bakalan konsultasi dulu sama kamu, gitu, bakalan ngobrol dulu sama kamu. Karena kalau yang aku lihat, opini kamu sangat berharga, gitu. Terus di sini ngobrol cocok. Jadi kecocokan tuh bukan cuma karena kecocokan secara energi level tadi yang aku lihat di awal. Ini lebih seperti dari obrolan dari berbagai macam aspek sih kalau aku lihat, dari pekerjaan, kehidupan, love life. And then di sini ada part. This is new person. Pertama, ini adalah orang baru. Jadi kalian itu belum pernah having a relationship apa-apa. Jadi belum pernah punya status sebelumnya. Terus kalau aku lihat ketemunya bisa di outdoor, bisa kalian berdua ngeliat bulan di situ, karena di sini ada bulan. Cuman kalau aku lihat kebanyakan emang tempat outdoor ini atau lingkungan tempat kalian bertemu ini banyak tumbuhannya atau banyak nature-nya. Dari the letter dia bakalan sering banget memberikan informasi-informasi ke kamu. Jadi dari topik-topik yang kalian ngobrolin itu bukan cuma pas ngobrol face to face ya gitu nyambungnya, tapi juga nanti lewat chatan. Dia bakalan sering ngechat kamu, nanyain kabar, atau bahkan ngasih info dia lagi ngapain aja. Karena kalau yang aku lihat dia tipenya tuh gitu, bakalan sering banget berkomunikasi. Dia suka banget komunikasi dan dia suka banget memberikan afirmasi yang bagus ya gitu. Jadi love language-nya dia bisa word of affirmation. Jadi kayak contohnya memuji atau bahkan kayak memberikan kamu semangat dari kata-kata. Dia suka banget kayak gitu. Nah, yang aku lihat ini kalau setiap dia kontak kamu atau setiap dia ngechat kamu, ini bakalan bikin kamu happy, kayak senyum-senyum sendiri. Dan vice versa, kebalikan juga kayak gitu. Ini orang yang sangat sukses di pekerjaan. Jadi orangnya kalau aku lihat dari The Bear ini adalah seseorang yang sangat melindungi pekerjaannya dia, mental health-nya dia, emotionnya dia. Dia juga sangat melindungi orang-orang yang dia sayangin, keluarga, orang yang bertanggung jawab banget. Dan ini menunjukkan kesuksesan. Jadi kalau aku lihat kesuksesannya itu berbarengan sama kedewasaannya dia. Jadi ini orang yang matang banget gitu. Nah, yang aku lihat dia juga orang yang hangat gitu, walaupun kelihatannya cool, kelihatannya santai, dia orang yang sangat hangat. Jadi contoh misalnya kamu kenalin nih teman-teman kamu ke dia bakalan sangat welcoming gitu. Dia tidak memilih-milih atau dia tidak ngejudge tipenya. Dia sangat mampu untuk terbuka untuk orang-orang baru. Tapi balik lagi, kalau untuk hal-hal private dia bakalan milih di mana aku harus sharing nih gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Ini adalah ciri-cirinya. Oke. Ini ada Siti. Jadi kemungkinan dia tinggal di lingkungan yang perkotaan ya gitu. Dia bakalan sering lihat city light di sini. Dan kalau yang aku lihat di sini juga dia yang tinggal di tempat yang cukup tinggi kayak apartemen. Jadi di sini ramai ya, perkotaan, ada pegunungan, tempatnya tinggi, luxurious, mewah. Terus di sini ada cold. Oke, dia suka tempat yang dingin. Jadi juga suka pegunungan kalau aku lihat. Terus di sini dia terbiasa hidup di tempat yang ramai, di kota-kota yang besar. Terus aku bakal lihat di sini dari sifat sing a song, suaranya bagus, pintar nyanyi. Build, ini badannya tegap, strong. Terus dia juga punya muscle, punya otot, simple, pembawaannya simple, mageran. Dia itu tidak terlalu suka untuk exploring tempat-tempat yang aneh-aneh ya. Jadi kalau misalnya aku lihat, kalau dia bakalan ngajak kamu ke suatu tempat atau kalian akan pergi ke suatu tempat, biasanya ke tempat-tempat yang sangat familiar. Nah, sini tan, kulitnya juga sama matang, shorty. Dia tuh suka straight to the point. Jadi kalau dia ngomong sesuatu
ke poinnya langsung. Cuman kalau yang aku lihat di sini juga rambutnya pendek. Cold, dia suka tempat yang dingin. Suit and tie. Jadi dia, kalau aku lihat juga kalau pekerjaan di sini ada beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang memang di kantoran kerjaannya, karena suka pakaian kerja gitu kalau aku lihat. Cuman dia itu juga suka berpakaian dengan formal gitu, kayak kemeja atau celana bahan. Terus aku bakalan lihat lagi di sini adalah saran untuk dirimu ya. Ini saran untuk kamu soal percintaan. Ada Coven. Ending brings new beginning, growth, change, liberation, transition. Jadi yang namanya akhir itu akan ada awalan. Setiap ada akhir ada awalan. Dan di sini yang namanya ending, yang namanya akhir akan membawa awal mula untuk hidup kamu. Jadi untuk kita tumbuh, untuk kita membuka potensi-potensi lain atau membuka pintu-pintu lain, kita harus mampu untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Di sini ada not today, not dealing, hurt, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Jadi kamu harus mampu untuk setting healthy boundaries atau membuat batasan-batasan yang sehat. Kalau kamu nggak mau, kalau mau ya mau. Gitu. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you, letting you know. Dan yang tadi aku bilang ini kayak validasi. Kamu akan berhubungan sama seseorang yang kalau misalnya dia kangen dia ngomong, kalau dia pengen ngobrol ya dia ngomong, dan dia tuh suka banget komunikasi. Jadi di sini banyak love call ya, gitu. Di sini kita bakalan satu lagi. Ada Mas, not showing true feelings, hide personal vibe, pretend, dilute, gaslighting. Jadi belajarlah untuk jadi diri sendiri agar siapapun yang hadir dalam hidup kamu juga orang-orang yang sama kayak kamu, menjadi dirinya sendiri gitu. So kita bakalan lihat the outcome of the situation. Ada Ace of Wands. Kalau yang aku lihat ini hubungan yang akan tumbuh ya. Cuman di sini pertama harus setting healthy boundaries iya, tapi belajar juga untuk open up dan terbuka gitu. Jadi istilahnya awal-awal tuh jangan langsung kayak defensive. Belajar untuk bisa punya prinsip tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, dari Ace of Wands sendiri ini ada hubungan yang growth. Hubungannya tumbuhnya secara natural, dan aku lihat dari Ten of Stars sendiri, kalau ke depan Ten of Stars itu menunjukkan ada proteksi dan ada rasa aman dalam hubungan ini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.